Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya, kita ketemu lagi nih. Semoga kalian baik-baik aja dan tetap selalu dalam lindungan Allah. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari rekan saya Ilham Ali, saya sendiri Anggina Farah Permatasari, dan rekan saya Miftahul Jannah akan membahas mengenai pendalaman materi PAI SMA. Tentu aja ini merupakan tugas dari mata kuliah materi PAI SMA yang diampu oleh Bu Abidatul Isti'anah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Kira-kira apa aja sih yang bakal kita bahas, gitu kan? Yang pertama nih, penentuan materi pokok di SMA. Yang kedua, konsep rumusan indikator hasil belajar. Dan yang ketiga, ada aplikasi rumusan indikator materi PAI di SMA. Penasaran kan? Ya udah langsung aja, check it out. Oke, jadi kita masuk di pembahasan yang pertama, yakni penentuan materi pokok PAI di SMA. Ada apa aja nih? Yang pertama, ada definisi materi pokok. Materi pokok adalah pokok-pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian hasil belajar. Materi pokok disusun untuk pencapaian tujuan karena materi pokok dipilih sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Oke, jadi sekarang kita masuk di yang poin kedua, yaitu definisi kompetensi dasar. Kompetensi dasar atau biasanya kita sebut KD adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti atau KI yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk menentukan dan mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Nah, kompetensi dasar setiap mata pelajaran ini dikembangkan dengan merujuk pada KI, dan di setiap KI memiliki KD yang sesuai. Dengan kata lain, KI 1 memiliki KD yang berkaitan dengan sikap spiritual. KI yang kedua memiliki KD yang berkaitan dengan sikap sosial. Lalu KI yang ketiga memiliki KD yang berkaitan dengan pengetahuan atau kognitif. Dan KI 4 memiliki KD yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau psikomotorik. KI 1, 2, dan 4 dikembangkan melalui proses pembelajaran setiap materi pokok yang tercantum dalam KI 3. KI 1 dan 2 tidak diajarkan secara langsung, tetapi indirect teaching pada setiap kegiatan pembelajaran. Jadi, pelajaran gak langsung. Setiap kompetensi berimplikasi terhadap tuntutan proses pembelajaran dan penilaian. Hal ini bermakna bahwa pembelajaran dan penilaian pada tingkat yang sama memiliki karakteristik yang relatif sama dan memungkinkan terjadinya akselerasi belajar dalam satu tingkat kompetensi. Selain itu, untuk tingkat kompetensi yang berbeda, menuntut pembelajaran dan penilaian dengan fokus dan penekanan yang berbeda pula. Kompetensi dasar mata pelajaran PAI di SMA sendiri berisi sekumpulan kemampuan minimal yang harus dikuasai siswa selama menempuh pendidikan di sekolah menengah atas. Kemampuan ini berorientasi pada perilaku afektif dan psikomotorik dengan dukungan pengetahuan kognitif dalam rangka memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan-kemampuan yang tercantum dalam komponen-komponen dasar ini merupakan penjabaran dari kemampuan dasar umum yang harus dicapai di sekolah menengah atas, yakni sebagai berikut. Yang pertama, ada beriman kepada Allah dan 5 rukun iman yang lain dengan mengetahui fungsi dan hikmahnya, serta refleksi dalam sikap, perilaku, dan akhlak peserta didik dalam dimensi vertikal maupun horizontal, dalam hubungan antar manusia atau dalam hubungan dengan Allah. Hablum minannas dan hablum minallah. Dapat membaca, menulis, dan memahami ayat Al-Quran, serta mengetahui hukum bacaannya dan mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada mampu beribadah dengan baik, sesuai dengan tuntutan syariat Islam,
baik ibadah wajib ataupun yang sunnah. Lalu selanjutnya ada meneladani sifat, sikap dan kepribadian Rasulullah, sahabat dan tabi'in, serta mampu mengambil hikmah dari sejarah perkembangan Islam untuk kepentingan hidup sehari-hari di masa kini dan masa depannya. Selanjutnya ada mampu mempraktikkan sistem muamalah Islam dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seperti tergambar dalam kemampuan dasar umum di atas, kemampuan dasar tiap kelas yang tercantum dalam standar nasional juga dikelompokkan ke dalam 5 unsur pokok mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA, yakni yang pertama ada Al-Quran Hadis, yang kedua ada keimanan atau biasanya kita sebut dengan tauhid, ada akhlak, ada aspek fikih atau ibadah, dan ada tarikh atau sejarah. Kita masuk pada poin yang ketiga, yakni penentuan materi pokok di PAI SMA. Karena standar materi pokok telah ditetapkan secara nasional, maka materi pokok tinggal kita salin dari buku standar kompetensi mata pelajaran. Sementara tugas para pengembang silabus adalah memberikan jabaran atau materi pokok tersebut ke dalam uraian materi atau biasa disebut materi pembelajaran. Hal itu untuk memudahkan guru PAI terutama, sekaligus memberikan arah serta cakupan materi pembelajarannya seperti apa. Penentuan materi pokok PAI SMA diawali dengan pemahaman terhadap esensi dan karakteristik masing-masing bidang studi, serta pemahaman guru terhadap kurikulum hasil belajar. Setelah melalui kedua proses tersebut, maka langkah berikutnya adalah memilah kompetensi dasar dan indikator-indikator ke dalam tema-tema yang ada. Terkait dengan kegiatan mencari keterhubungan antara indikator dengan tema, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru PAI SMA. Yang pertama, jangan sampai ada kompetensi dasar dan indikator yang terlewatkan. Jadi kita sebagai seorang guru harus teliti banget. Yang kedua, ada tema dan sumber belajar yang digunakan harus benar-benar kontekstual dan aktual. Aktual dalam arti relevansi dengan masa kini. Terus yang ketiga, materi-materi yang akan disajikan dalam satu tema pembelajaran harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti karakteristik dan tingkat kecerdasan siswa-siswi yang beragam. Jadi materinya itu sesuai dengan kemampuan siswanya. Selanjutnya ada tema dan materi pokok yang disusun di dalamnya harus membentuk keterpaduan yang bersifat komunikatif dan tidak dipaksakan. Yang selanjutnya ada memperhatikan efisiensi waktu, sumber belajar, sarana, dan pengalaman belajar siswa-siswi. Jadi alokasi waktu juga diperlukan di sini. Lalu ada menyajikan materi pokok hendaknya yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari siswa-siswi, sehingga dapat diterapkan, dimanfaatkan, dan difungsikan oleh siswa-siswi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi materi pokoknya nanti itu harus yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari para siswa-siswi. Sebagai pemberitahuan lebih lanjut, untuk keperluan pembelajaran, kompetensi dasar itu digunakan sebagai acuan atau dasar dalam menentukan materi pokok, beserta uraiannya dalam bentuk materi pembelajaran. Nah, jika kompetensi dasar dirumuskan dalam bentuk kata kerja, maka materi pokok dan materi pembelajaran yang dirumuskan itu dalam bentuk kata benda atau kata kerja yang dibendakan. Contoh, dalam suatu KD disebutkan 3.1 menjelaskan ketentuan tata cara sholat berjamaah. Nah, di situ kan kata kerja, ada kata kerja operasional. Mana? Ya, menjelaskan itu tadi. Maka setelah menganalisis KD tersebut dan mempertimbangkan berbagai hal yang perlu untuk diperhatikan, diperolehlah materi pokok yang berupa kata benda, yakni tata cara sholat berjamaah. Jadi itu berupa kata benda atau kata kerja yang dibendakan. Kita masuk pada subbab yang kedua, yakni konsep rumusan indikator hasil belajar. Nah, kita udah masuk ke ranah indikator. Yang pertama, ada definisi hasil belajar. Secara etimologi atau bahasa, hasil belajar terdiri atas dua kata, yakni hasil dan belajar.
Hasil merupakan suatu hasil yang telah dicapai pembelajar dalam kegiatan belajarnya. Sedangkan belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku atau memaknai sesuatu yang diperoleh. Hasil belajar menunjukkan kualitas jangka waktu yang lebih panjang, misalnya 1 semester. Menurut Sadirman AM, suatu hasil belajar itu meliputi yang pertama, keilmuan dan pengetahuan, konsep atau fakta, atau ranah kognitif. Yang kedua ada personal, kepribadian atau sikap, yakni afektif. Dan yang ketiga ada kelakuan, keterampilan atau penampilan, atau biasanya skill, yaitu psikomotorik. Nah, hal ini selaras dengan taksonomi Bloom yang mengatakan bahwa hasil belajar mencakup 3 ranah, yakni ada yang pertama ranah kognitif, merupakan ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Segala upaya yang mencakup aktivitas otak adalah termasuk ranah kognitif. Yang kedua yakni ranah afektif, yaitu ranah yang berkenaan dengan sikap seseorang. Dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Tipe hasil belajar afektif akan nampak pada murid dalam berbagai tingkah laku. Dan yang ketiga ada ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik adalah hasil belajar yang tampak dalam bentuk keterampilan atau skill dan kemampuan bertindak tiap individu. Masuk pada poin yang kedua yakni definisi indikator. Sebelum guru, khususnya guru PAI, dapat menjabarkan kompetensi dasar ke dalam indikator, guru harusnya terlebih dahulu mengerti definisi dari indikator itu sendiri. Indikator adalah perilaku siswa yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan pencapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Permendiknas nomor 41 tahun 2007 juga menyatakan bahwa indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang tentunya dapat diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi bisa dikatakan bahwa indikator merupakan kompetensi dasar yang spesifik. Indikatornya spesifik, kompetensi dasarnya in general atau umum. Apabila serangkaian indikator dalam satu kompetensi dasar sudah tercapai, berarti target kompetensi dasar tersebut sudah terpenuhi. Kegiatan merumuskan indikator menjadi kewajiban bagi setiap guru agar terlaksana proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Kewajiban ini tertulis dalam Permendiknas nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian, bahwa salah satu kegiatan guru adalah mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dasar dan memilih teknik penilaian yang sesuai. Selanjutnya dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kompetensi guru mata pelajaran dijelaskan bahwa salah satu kompetensi yang diharapkan dari guru adalah mengembangkan indikator dan instrumen penilaian. Masuk pada pembahasan komponen-komponen indikator. Pada komponen indikator, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, indikator merupakan penjabaran dari KD yang menunjukkan tanda-tanda, perbuatan atau respon yang dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik. Yang kedua, ada indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Yang ketiga, ada rumusan indikator menggunakan kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Dan yang keempat, ada indikator digunakan sebagai bahan dasar untuk menyusun alat penilaian. Selanjutnya ada merumuskan indikator. Menurut Depdiknas, Departemen Pendidikan Nasional, untuk merumuskan indikator perlu diperhatikan beberapa ketentuan, yakni yang pertama, setiap KD dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 3 indikator. Yang kedua, keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar. Indikator harus mencapai tingkat kompetensi minimal KD
dan dapat dikembangkan melebihi kompetensi minimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik. Indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hierarki kompetensi. Selanjutnya ada rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup dua aspek, yakni tingkat kompetensi dan materi pembelajaran. Lalu, indikator harus dapat mengakomodir karakteristik mata pelajaran sehingga menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Dan, rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup ranah kognitif, afektif, atau psikomotorik. Baik, sekarang kita masuk pada kata kerja operasional yang dijabarkan dalam membuat indikator. Dalam buku yang berjudul Taxonomy of Educational Objectives, indikator hasil belajar menurut Benjamin S. Bloom adalah tujuan pendidikan yang termuat dalam indikator dan terbagi menjadi 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan kata kerja operasional yang digunakan untuk membuat indikator, baik yang menyangkut kognitif, afektif, maupun psikomotorik tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ranah kognitif. Ya, jadi seperti yang sudah terlihat dalam tabel, ranah kognitif itu meliputi yang pertama ada knowledge atau pengetahuan. Yang kedua ada comprehension atau pemahaman, ada application atau penerapan, ada analisis atau analisis, ada sintesis atau sintesis, dan ada evaluation atau evaluasi. Pada ranah afektif meliputi receiving atau penerimaan, ada responding atau menanggapi, valuing atau penamaan nilai, organization atau pengorganisasian, dan characterization atau karakterisasi. Dan di ranah psikomotorik atau gerak jiwa meliputi pertama observing atau pengamatan, ada imitation atau peniruan, ada practicing atau pembiasaan, dan ada adapting atau penyesuaian. Jadi kalau kalian ingin lebih jelas dan ingin lebih lanjut mengetahui apa aja sih kata kerja yang termasuk ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik sesuai dengan taksonomi Bloom sudah tersedia di tabel yang Anda lihat sekarang. Jadi teman-teman, untuk menganalisis KD-nya sendiri itu gampang-gampang susah ya, apalagi untuk menjabarkan menjadi sebuah indikator. Aplikasi rumusan indikator materi PAI di SMA. Indikator adalah penanda pencapaian KD atau bisa disebut dengan kompetensi dasar. Sedangkan capaian KD sendiri dicirikan oleh perubahan perilaku yang dapat diukur dan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasikan. Adapun pada pengaplikasian rumusan indikator materi PAI di SMA ini perlu mempertimbangkan sebagai berikut. Yang pertama, tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD atau biasa disebut dengan kompetensi dasar. Yang kedua, karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Dan yang ketiga, potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Dalam perumusan indikator perlu dimasukkan ke bentuk kalimat dengan menggunakan kata kerja operasional. Makna kata kerja operasional di sini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan peserta didik guna menunjukkan kompetensinya. Rumusan indikator sekurang-kurangnya harus mencakup dua hal, yaitu tingkat pencapaian kompetensi dan materi ajar yang menjadi media pencapaian kompetensi. Dengan demikian, banyak cara untuk pengaplikasian dalam perumusan indikator materi PAI di SMA. Pada dasarnya, karena bersifat tanda-tanda, maka indikator itu mudah dapat diamati, dapat disaksikan, dan dapat diketahui dengan panca indera. Berikut cara mudah dalam pengaplikasian mengenai perumusan indikator materi PAI di SMA, yaitu
Yang pertama ada pahami rumusan kompetensi dasar. Yang kedua ada uraian redaksi kompetensi dasar tersebut ke dalam komponennya. Yang ketiga dibuat spektrum kemampuan sesuai komponen. Dan yang keempat, susun indikator pencapaian kompetensi dan langkah guru untuk mengetahui pencapaian tersebut. Yang kelima, penggunaan indikator dalam proses pembelajaran. Yang keenam, jaga konsistensi capaian kompetensi bukan capaian angka. Yang pertama, pahami rumusan kompetensi dasar. Setiap guru harus mengetahui kompetensi dasar yang harus dicapai setiap tingkatan kelas yang tertuang dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2006. Dalam contoh kasus materi PAI di SMA kelas 10 ini, salah satu rumusan kompetensi yang harus dikuasai anak adalah sebagai berikut. Saya ambil contoh tentang kompetensi dasar pada kompetensi inti. 1. Tentang spiritual yang harus dimiliki siswa SMA. Kodenya 1.1 mengenai terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri, mujahadah, an-nafs, prasangka baik, husnuzan, dan persaudaraan ukhuwah adalah perintah agama. Dan saya ambil contoh selanjutnya itu tentang kompetensi dasar pada kompetensi inti 3. Tentang kegiatan pembelajaran hingga siswa SMA memiliki pengetahuan. Saya ambil kodenya nomor 3.1 tentang menganalisis Quran surah Al-Hujurat surat ke-49 ayat 10 dan 12 serta hadis tentang kontrol diri, mujahadah, an-nafs, prasangka baik, husnuzan, dan persaudaraan ukhuwah. Dari rumusan tersebut, analisa kemampuan apa yang harus dikuasai siswa SMA dari aspek spiritual kompetensi inti 1 dan pengetahuan kompetensi inti 3. Yang kedua, uraikan redaksi kompetensi dasar tersebut ke dalam komponennya. Berdasarkan kompetensi dasar tersebut, urainya kemampuan yang harus dikuasai siswa SMA kelas 10. Contohnya sebagai berikut. Jadi, kompetensi utamanya yang harus dikuasai siswa SMA kelas 10 adalah kemampuan membaca dan juga menganalisis. Yang ketiga, dibuat spektrum kemampuan sesuai komponen. Dari masing-masing komponen, kemudian ditentukan variasi pencapaian komponen tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberi gambaran bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan dan bagaimana teknik penilaiannya sebagai contoh berikut. Yang keempat, susun indikator pencapaian kompetensi dan langkah guru untuk mengetahui pencapaian tersebut. Berdasarkan variasi kemampuan siswa tersebut, kemudian disusun tanda-tanda pencapaian kemampuan siswa secara spiritual dan pengetahuannya. Contoh indikator ketercapaian spiritual sebagai berikut. Yang kelima, penggunaan indikator dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil penilaian terhadap pencapaian kompetensi berdasarkan indikator akan diperoleh kondisi siswa yang berbeda-beda. Untuk itu perlu dilakukan tindak lanjut dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru khususnya pada siswa SMA kelas 10 yang belum mencapai KKM. Berikut kondisi siswa dan tindak lanjut yang dilakukan guru. Selanjutnya yang terakhir, jaga konsistensi capaian kompetensi. Kriteria ketuntasan minimal atau bisa disebut dengan KKM adalah capaian kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Ingat, bukan capaian angka, tapi capaian kompetensi. Dalam hal ini yang dimaksud KKM adalah siswa SMA kelas 10 mampu menganalisis buku panduan materi PAI kelas 10 dengan uraian rinci. Itulah kriteria kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik. Jika siswa belum menguasai kompetensi itu, maka belum mencapai KKM. Finally, akhirnya sudah selesai pembahasan kita kali ini mengenai pendalaman materi PAI SMA. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay?
Bye-bye.